Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, selamat sore. Wow, kalau udah di fanbase zone ya artinya udah tahu ya kita bakal kedatangan siapa. Karena hari ini gue kedatangan fanbase yang seru banget. Jadi gue Sasha nggak sendirian karena di sini sudah ada Blackjack fanbase. Yeay, halo. Boleh perkenalkan diri dulu, sekalian say hi ke Dreamers. Anyway, kita panggilannya adalah Dreamers ya. Jadi bisa say hi ke Dreamers dan kasih tahu juga kalian dari fanbase apa. Halo Dreamers, kita dari Blackjack. Blackjack Official Indonesia. Blackjack Official Indonesia. Nah, untuk aku, salam kenal Dreamers, aku Kak Tom. Hai teman-teman Dreamers semuanya, perkenalan namaku juga Tommy. Kemudian nama kita The Toms. Oke, jadi The Toms gitu. Ya. Jadi yang satu Kak Tom dan yang satu Kak Tommy. Kak Tommy. Ya. Tommy aja. Tommy sama Tom ya. Oke, jadi Tom. Jadi kalau aku panggil Tom semuanya udah langsung nengok. Oke, jadi lebih ringkes ya. Oke, jadi Blackjack fanbase ini sudah ada dari kapan sih? Kan kita tahu ya 21 ini udah sangat lama. Apakah Yes. Blackjack fanbase ini juga terbentuk dari ada awalnya 21 atau gimana? Baik, kalau untuk Blackjack sendiri, Blackjack Official Indonesia, sebenarnya kan banyak juga fanbase dari 21 di Indonesia ya. Kami baru officially banget untuk buat badan dari komunitas Blackjack sendiri itu di tahun lalu 2024. Tapi sebelumnya di 2014 kami sudah menjajaki beberapa info update 21, terus juga ikut komunitas, cuma belum dapat untuk nama yang pas nih buat 21 fanbase di Indonesia kayak gitu. Kalau dari Kak Tommy, Tommy, kalau dari Tommy sendiri udah join dari awal adanya ini Blackjack fanbase ini? Kalau aku pribadi sih, kalau untuk join ke Blackjack Official Indonesia-nya itu tuh baru tahun lalu juga. Karena kebetulan pas 21 comeback tour ke Jakarta. Nah itu kan Kak Tom kebetulan sebagai founder dari official Blackjack-nya itu kayak bikin komunitas itu dan di join lah kita yang ngefans ke 21-nya. Kalau ngefans ke 21-nya aku juga udah dari lama. Dari kapan tuh? Dari awal adanya 21? Oh my god, kalau aku pribadi aku tuh jujur li dari tahun 2011 pas pertama kali mereka comeback I Am The Best. Karena waktu itu aku masih SD. Jadi itu tuh mungkin mereka udah 3 tahun debut, tapi itu tuh lagu mereka yang bikin mereka tuh viral banget. Sampai aku si bocil itu tahu, karena tuh aku masih kesulit in my SD, pada SD waktu itu. Dan masih suka sampai sekarang? Parah. Masih suka banget? Banget. Rasa cintanya masih sama? Oh my god, itu my first love as idol group K-pop Gen 2 yang perempuan. Dan pas aku tahu mereka comeback dan aku bisa nonton itu, aku nangis itu banget sih. Pasti dari Parah. idola dari kecil, bayangin aja Yes. akhirnya bisa kesampaian pas kita gede ya kan? Iya. Kalau Kak Tom sendiri juga udah suka 21 dari 2009. 2009. Wow. Nah, umur Dreamers masih berapa tuh? 2009 kita tuh pasti masih kecil banget. Dan itu Kak Tom udah suka sama mereka, terus udah mulai cari tahu nih untuk beli merch-nya tuh dari mana gitu ya. Karena kan zaman dulu sama sekarang tuh beda kalau untuk beli merch-nya. Bedanya tuh apa? Bedanya juga pastinya kan dari pengiriman dan nggak ada update dari sosial media juga. Dan untuk penyiapan dari Koreanya ke Indonesia tuh butuh waktu yang lama. Misalnya comebacknya sekarang kalau dikirim ke Indonya itu 1 sampai 2 bulan baru kita bisa terima CD fisiknya kayak begini. Biasanya kalau beli merch kayak gitu paling mahal berapa sih? Paling mahal mau ditarik dari yang dulu atau yang sekarang? Dari yang dulu deh. Yang dulu paling kayak masih around 1 jutaan atau 2 jutaan aja sih. Tapi harus diingat aja itu 2 juta. Nah, itu yang harus di highlight, 2 jutanya zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Berarti kalau zaman sekarang itu kayak Zaman sekarang itu paling 5-6 5-6an, tapi ada yang 12 jutaan juga. Iya. Karena kan dari nilai histori suatu item itu, contoh kayak yang live di depan kita, ini kan versi 2 dari yang Japan. Ini yang Wings juga, ini tuh mungkin di marketplace tuh udah 12 jutaan. Wow. Iya. Mungkin boleh dicek nanti nih, after ini kita cek-cek di marketplace luar. 12 juta. Nih gue pegang 12 juta nih. 12 juta depan mata gue. Wow. Gimana sih caranya Kak Tom dan mungkin teman-teman dari fanbase yang lainnya juga, dari komunitas yang lainnya juga bisa nge-keep rasa
itu gitu loh ke 21, karena kan kita tahu ini mereka belum comeback lagi gitu loh. Gimana caranya? Caranya gini ya, mereka tuh kan suatu grup ya untuk idol di Korea ini kan, mereka masing-masing debut itu tuh punya karisma, punya daya tarik dan energi masing-masing. Ketika sudah ke deliver fansnya kayak saya sama Tommy gini, itu tuh kita udah bukan ngelihat wah ini karena udah nggak lama, karena udah lama nggak ada karyanya lagi kita udah deh bosan, nggak, kita update live, ibaratnya kayak kehidupan sehari-harinya mereka kayak gitu. Itu tuh kita juga terobati, dan kita juga kan lihat dari solo activity-nya mereka gitu kan, pasti solo activity tuh mereka kan bawa warna 21-nya juga, ya kan bawa beberapa lagu 21 kayak gitu. Jadi itu yang buat kita wah ini ya apa nostalgia, meskipun kan grup ini juga udah dinyatakan bubar, tapi memang kontrak 21 ini oleh YG Entertainment sudah diperbaharui untuk trademark dari nama 21 sendiri. Jadi memang belum ada kejelasan kontraknya lagi nih. Kayak gitu. Oh, tapi masih ada kemungkinan untuk comeback enggak? Comeback kemungkinan ada. Harusnya sih ada ya. Kemungkinan ada. Iya ya. Oke, kalau dari Kak Tommy sendiri gimana cara memaintain perasaan dari 2011 sampai 2025 ini? Apakah perasaannya masih sama juga ke 21? In my journey sih, karena memang dari kecil sekali ya mereka tuh nemenin aku tumbuh dan berkembang melewati musik dan karya tarinya. Jadi karena kemungkinan mereka itu memberikan impact yang banyak. Contohnya nih kayak lagu I Am The Best itu ya, aku tuh sering banget pakai musik itu untuk beberapa aku perform dance, dan itu tuh memorable banget dari kecil sampai dewasa. Dan akhirnya mereka comeback, pasti kayak rasa yang dulu itu jadinya kayak flashback lagi loh, kayak momen itu kayak akhirnya mereka bisa datang dan ada kesempatan untuk bisa nonton. Jadi kayak akhirnya tuh kayak 2 kali lipat lagi perasaan untuk excitednya ke mereka gitu loh. Dan setelah lihat mereka nonton, dan mereka tuh benar-benar worth it sih, kayak that's why mereka tuh dipanggil kayak the Queen of K-pop sih. Keren banget. Jadi memang sudah menemani journey dari kecil sampai sudah sebesar ini kita semua ya. Nah, mungkin yang bikin beda antara 21 dengan girl group lainnya, apakah kita tahu ya, apalagi dari dulu sampai detik ini udah banyak banget, udah bermacam-macam banget. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin ada beberapa, apalagi zaman sekarang udah banyak banget. Yang bikin beda 21 dengan yang lainnya itu apa? Oh my god. Sebenarnya banyak aspeknya ya untuk perbedaannya, karena di grup pada tahun itu generasi kedua kita sebutnya di era K-pop. Generasi kedua itu mostly diisi oleh grup-grup wanita yang dengan cheerful, terus dengan cute konsep, dengan yang mungkin lebih seksi tapi nggak yang badass konsep. Kalau 21 ini kan girl crush dia mengusung tema empower perempuan. Terus mereka juga mengangkat stage performance dan stage act-nya ini tuh bener-bener selalu live untuk performance mereka. Mereka jarang lip sync ketika di excuse me, no. Mereka anti pokoknya sama nama lip sync. Mereka anti. Jadi 21 ini ketika di generasi kedua itu memang beberapa ya dari girl group yang Big Three juga kebanyakan, beberapa ada yang memang nggak semua performance tapi beberapa ada yang lip sync gitu. Cuma 21 tuh selalu on mic. Jadi selalu, karena memang mereka mempunyai integritas dalam musik, mereka juga selalu latihan dengan keras ya sebelum debut gitu kan, sebelum akhirnya debut dengan 4 member. Masing-masing member punya karakter yang unik. Di tahun itu generasi kedua tuh sulit ya untuk mendapatkan karakter ya. Sangat sulit. Tommy mau nambahin boleh silakan. Mungkin kalau dari aku pribadi sih ya, tapi memang sebenarnya tuh 21 tuh pendobrak dari out of the box karakter girl group dari K-pop, yang mana mostly K-pop group tuh cheerful, cutie, dan warnanya tuh lebih cheer up kan. Nah, 21 ini hadir dengan gebrakan baru nih. Mereka lebih ke stylenya tuh lebih ke kayak rebel. Mereka tuh tema mereka tuh bold, terus kayak fashionnya tuh lebih ke metal dengan banyaknya dan mereka tuh lebih banyak mempadu-padakan vokal, rap juga. Dan itu tuh di era itu tuh memang benar mereka tuh memberikan angin segar banget untuk girl group global mungkin yang gak cuma K-pop sih. Dan that's why kenapa akhirnya mereka gak sampai setahun debut langsung jadi artist of the year waktu itu. Dan itu tuh daysang tertinggi untuk girl group, dan itu best banget.
karena mereka beda dari yang lainnya. Biasanya mungkin kita ngelihat girl group itu yang bener-bener pasti warnanya nggak jauh dari pink, terus warna-warna gemes gitu ya. Tapi kalau 21 ini beda, bener. Oke, nah mungkin kalau misalkan dari aku nih, contoh aku mau masuk ke Blackjack fanbase, ada caranya juga atau mungkin nanti kakak sekalian mau kasih tahu juga lagu atau member favorit yang ada di 21 biar kita anak-anak baru tapi pengen masuk ke dunia Blackjack fanbase ini, apa tuh contoh, dan boleh dikasih tahu juga mungkin biar ada dreamers yang mau join sebagai member juga. Ya, untuk dreamers yang mau join, kita sangat terbuka ya untuk semua gender juga dan seluruh Indonesia, terutama karena Blackjack Official Indonesia ini menaungi seluruh Indonesia. Activity kita kan positif semua nih, kebetulan kita ada kunjungan bakti sosial ke panti asuhan, ke panti lansia atau panti jompo, dan beberapa aktivitas sosial lainnya. Masuk ke fanbase kita bisa di direct message aja ke sosmed kita, ada di IG boleh, atau di Toktik atau di sosmed kita yang lain. Itu bisa di DM aja, nanti akan dibalas oleh admin kita, nanti bisa komunikasi di sana. Nah Kak, tapi misalkan buat aku yang belum terlalu berkecimpung dengan Korea, tapi aku pengen tahu tentang 21, kira-kira hal apa sih yang kakak pengen kasih tahu ke aku yang 21 tuh ini loh gitu, yang paling gitu dari 21 ke member-member anak-anak baru kayak aku yang misalkan mau join. Ya, sebenarnya kan kalau untuk kita ajak orang itu kita nggak bisa maksain orang juga ya. Betul. Paling kalau untuk ingin tahu 21 nih, sebelumnya mungkin kamu research dulu 21 dan mungkin dengerin beberapa lagunya. Pasti ada satu lagu yang kamu suka. Benar. Nanti boleh tanya ke kita, kenapa kamu suka lagu itu? Mungkin di beat yang menit sekian nih, kamu ada mungkin killing partnya yang keren gitu loh. Nah nanti kita kasih tahu baru untuk detail dari history lagu tersebut. Kenapa bisa sih lagunya itu yang tadi Tommy bilang I am the best gitu kan, itu kan gak cuma buat mengangkat untuk ini ya, apa sih, kayak self love diri sendiri, tapi I am the best ini buat orang yang insecurity, orang-orang yang memang nge-hype dan tapi belum berani. 21 tuh menghadirkan gak cuma dari liricalnya aja, tapi dari konsep outfitnya, dari video klipnya, itu menggambarkan bahwa dia break the rules. Mereka nggak mau ada di rules yang sama di era itu, jadi mereka ingin menunjukkan sisi lain yang lebih berkualitas. Wow, oke. Jadi mungkin buat teman-teman, buat dreamers yang kayak aku yang penasaran sama 21, nanti bisa langsung cek Instagram. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang Blackjack fanbase, dan juga ini 21 kan kemarin baru aja ada di Waterbomb Bali. Siapa yang nonton? Nuri nonton nggak? Aku nonton di streamingnya Kak Tom. Dia cuma Kak Tom aja. Kak Tom aja yang nonton. Gimana perasaannya, sedih nggak nonton? Tapi saya puas sih waktu konser kemarin, ini saya nggak sedih. Jadi nggak terlalu sedih ya. Nah mungkin buat Kak Tom yang kemarin sempat datang ke Waterbomb Bali, gimana kesannya akhirnya bisa nonton 21 lagi? Kesannya ya bukan lebih seru lagi ya, tapi udah bener-bener kangen sama mereka, ya kan ditinggal hampir setahun ya. Terakhir ketemu kan November 2024. Kayak pacar ya, terakhir ketemu kan? Iya. LDR banget. Salah satu solo membernya kan ketemu lagi di Desember. Itu Minzy 21 maknanya, terus ketemu lagi kemarin di bulan September, tanggal 6 September 2025 di Waterbomb. Tuh ngeliat mereka tuh excited, terus juga udah bener-bener ini lagi ya, apa sih, kayak harus ngeluarin apa nih suaranya biar abis gitu, karena memang energi mereka kan ke deliver banget ya ke para Blackjack yang nonton gitu. Sayangnya memang yang datang kan kemarin 3 aja, CL, Dara, dan Minzy. Untuk Pak Bom sendiri sedang masa pemulihan, jadi dari agensi solonya memang belum bisa untuk mengikuti aktivitas bersama dengan 21. Kalau dari keseluruhan, momen paling favoritnya apa? Atau mungkin boleh pasti part lagi nonton 21-nya yang paling bikin merinding banget gitu. Yang gongnya. Gongnya banget. Sebenarnya gongnya itu kemarin kalau bisa dibilang kayak Easter egg-nya banyak ya. Kayak jadi contoh CL ini notice hand
notice banner bahan kita ini yang di belakang. Oh ya? Ya, jadi agak gugup nih pas Wow. dia terus dia kayak ngelihat gitu, dia ngelihat ya kayak I saw you gitu, dia ngelihat si banner ini karena kan ini full member ya gitu kan. Terus ada momen Minzy notice aku karena kan sebelumnya udah ketemu sama beliau tuh di Surabaya. Terus udah keep in touch, udah kita ngobrol-ngobrol juga, dan kemarin kayak dia langsung hai dada-dada gitu, kayak langsung ke aku. Terus ada lagi ya momen seru karena Sandara tuh minum botol minuman dari fans. Oh iya, aku lihat. Dan itu seru karena memang di Bali ya kan vibes-nya juga memang hot dan tropical. Jadi udah mandi basah-basahan kayak gitu, dan mereka juga act of service ke fansnya itu benar-benar totalitas. Jadi mereka menghargai nih lah di fans kasih, terus mereka minum gitu. Mereka menandakan bahwa kita udah gak ada boundaries lagi nih antara idol sama fansnya. Itu ya paling ya, selebihnya kita happy karena bisa ngelihat mereka happy mengabadikan momen bahwa perwakilan dari Blackjack Official Indonesia, aku as foundernya bisa mewakilkan ke 21 meskipun kita nggak buat project, mohon maaf teman-teman Blackjack atau Dreamers yang Blackjack juga, karena memang ada waktu dan ada satu dan lain hal yang memang kita belum berkesempatan untuk mengadakan project kemarin. Wow, dari aku nonton story teman-temanku dan juga aku lihat dari Tok. Aku lihat dari Tok pun memang seru banget. Kebayang itu orang yang nonton langsung di sana seseru apa keadaannya. Nah mungkin Kak Tom meskipun nggak nonton secara langsung, gimana kalau dari Kak Tom sendiri ada momen yang paling favorit gak dilihat dari, meskipun dilihatnya dari HP aja ya? Gimana? Mungkin sih kalau dari aku yang menikmati story dari para Blackjack yang datang seperti Kak Tom ini, mungkin yang bikin aku happy juga tuh kayak member dari Sandara itu, dia juga nge-post beberapa momen dia di Bali. Jadi kayak dia juga nge-explore Indonesia, which is di Bali. Jadi kayak kita sebagai warga Indonesia tuh juga bangga gitu, ada idol K-pop yang dia tuh juga kayak fun di Indonesia gitu. Kayak kita kan sebagai warga Indonesia kan bangga ya, dia bisa menikmati kayak begini nih kultur dan budaya di Bali. Terus kayak ngelihat beberapa teman-teman kayak kan yang kemarin di Waterboom tuh kan yang nonton ada banyak tuh, maksudnya belajarnya kayak yang dari berbagai macam profesi gitu, yang kayak ada yang dia tuh selebgram lah, influencer lah, berbagai profesi, tapi gitu ya, tapi di dalam venue itu mereka tuh kayak we are Blackjack gitu, gak ada siapa kita tuh having fun, dan kayak ngelihat ada interaksi Sandara yang minum dari botolnya fans, tuh kayak oh my god, we are like family, we like bestie. Itu aku happy banget sekarang. Memang 21 tuh kayak mereka tuh the real ke fans itu gak ada batasannya gitu. Bener, dari kita lihat dia bisa percaya itu langsung meminum minuman dari fans tuh berarti mereka sangat mengapresiasi Blackjack yang ada juga kan. Ya aku sebagai mungkin tim yang nggak terlalu ke K-pop banget, tapi aku pun ngeliat itu, wow, ada loh ternyata idol yang mengapresiasi itu ke fans-fansnya. Keren banget sih emang untuk 21 ini. Dan saat di sana, saat nonton, kita balik lagi ngomongin saat di Waterboom di Bali, yang ngebedain antara 21 dengan performance lainnya apa? Kan banyak tuh ya, yang bikin beda apa? Yang bikin beda tuh energi mereka dan lagunya mereka. Ini kan kalau lagu yang biasa diputer ini yang versi bandnya gitu loh, jadi benar-benar kayak live musicnya banget. Dan ya dari segi mereka menyapa fansnya itu tuh benar-benar banyak kontak antara idol dan fansnya gitu loh. Jadi gak cuma artis yang performance depan kamera, selesai lagu, udah selesai gitu, enggak. Jadi karena jam terbang mereka juga udah sering keep in touch sama fans ya. Jadi mereka say hello, mereka ada semprot-semprot gitu kan, karena identik dengan water ya, air ya gitu. Terus dan beberapa penyemprotannya benar-benar disemprot ke fansnya gitu loh. Jadi nggak cuma mereka yang minta disemprot gitu loh, tapi mereka nyemprot ke fansnya dan dari segala arah. Jadi Minzy di tengah, terus si El tuh di kanan, Dara tuh Paul Pusi di kiri, jadi semprot semuanya. Kebayangnya udah kebayang itu seseru apa di sana. Kan semprot-semprotan sama idol. Iya, dengan kitanya sambil fun juga, sambil minum air kan, sambil main air dong. Oh benar, minum dong. Oh benar. Dong. Benar, sambil minum air, sambil main air juga. Itu kebayang seseru apa dengan keadaan Bali yang panas ya. Tapi itu pasti sangat
fun banget. Nah mungkin dari keseluruhan performance yang sudah dilihat nih dari 21, kira-kira memungkinkan nggak ya kalau 21 balik lagi atau comeback lagi? Jadi mungkin beberapa blackjack yang belum berkesempatan datang ke sana kemarin mungkin belum tahu atau sudah melihat mungkin dari sosial media, Sandara Park ini sudah membocorkan untuk datang lagi ke Indonesia. Tempatnya belum tahu. Tapi kalau dari boleh ngasih sedikit kali spill ya aku ya. Jadi kebetulan memang ya alhamdulillahnya Blackjack Official Indonesia karena kemarin solo ke Surabaya kita treat Minzy dengan baik. Jadi beberapa ada kontak dengan manajernya Minzy. Saya pribadi kebetulan ada kontak manajernya Minzy. Jadi kita bukan infolis sekarang. Spillnya ini nanti kita akan kasih tahu tipis-tipis dari Blackjack Official Indonesia untuk 21 datangnya apa, dan doakan semoga kita berkesempatan juga untuk handle projectnya. Amin. Nah sebelumnya kan di Welcome Back 21 2024 kita ada handle projectnya 21 sama 21.legend, sama ada Blackjack Karawang juga. Dan beberapa wajistan yang lainnya. Nah, kali ini yang bersama Minzy juga kan itu Blackjack Official Indonesia, 21.legend sama Blackjack Karawang kita berkolaborasi buat Minzy tuh biar senang lah, meskipun yang datang lagi saya sendiri lagi ke Surabaya sebagai representatif perwakilan gitu kan. Tapi kalau apa itu suatu kebanggaan bahwa jadi bisa kasih tahu ke teman-teman nih mereka tuh vibe-nya gimana, mereka tuh happy gimana, dan ada dokumentasinya yang nggak nonton tuh bisa tahu. Semoga next nanti kita akan spill, aku nggak mau bilang kapan ya, jangan dulu ya, mau keren dulu gitu. Yang mungkin boleh ditunggu di Instagramnya juga, boleh kepoin dan follow kita, dan kebetulan kita juga sering ada giveaway juga sih di Blackjack Official Indonesia. Jadi jangan sungkan, follow doang. Ini nungguin apa di Blackjack Official Indonesia? Kita ada update dan ada sering bagi-bagiin merch official. Jadi nggak cuma jadi followers aja, jadi sebagai dari keluarga Blackjack juga. Betul, jadi semuanya benar tadi yang Kak Tommy bilang, semua Blackjack itu menyatu ya. Makanya silakan langsung di follow aja Instagramnya biar tahu info-info lebih lengkapnya lah. Yang kita tahu sekarang kan 21 itu sebagai pionir girl group dengan konsep girl crush. Betul. Nah, mungkin ada fun fact menarik nggak sih yang mungkin belum diketahui banyak orang, terutama untuk yang bukan Blackjack? Fun fact-nya yang dari 21 ya. Pertama, umur mereka udah nggak muda lagi, tapi stage performance mereka ini masih tetap seperti orang yang baru debut. Ya seperti idol yang baru debut. Energinya masih luar biasa. Boleh diadu betul. Bahkan yang paling muda aja Minzy itu maknanya itu di usia kurang lebih 30-an. Oh, mereka tuh udah di atas 30 semua ya? Iya, kebetulan Dara dan Pak Bum itu udah di 40. 40? Iya. Ajuma banget. Tapi stage performance-nya Minzy ketika dia split atau dia ada atraksi di panggung itu suaranya tetap stabil. Gimana? Jadi hal yang seperti itu untuk skill dan juga performance seperti itu tuh yang mungkin bukan kurang dimiliki sama idol sekarang ya, tapi idol sekarang tuh standarnya tuh sudah lebih di bawah dari 21 ketika Gen 2 dan Gen 3 ya, terutama 21 dan adik-adiknya juga mempunyai skill dan juga performance yang bagus di panggung. Tapi ketika dari ini bukan mengkritik gen K-pop ya, tapi lebih tepatnya ketika peminat K-pop yang memang tahu K-pop dulu sekuat itu ya, sestrong itu untuk stage performance. Jadi pas kita lihat dari gen 4 ke bawah nih, dari gen 4, gen 5 atau gen yang akan berikutnya kita nggak tahu, kurang seperti vibes-nya di gen 2 atau lebih tepatnya girl group kayak 21. Banyak mengusung girl crush tapi belum ada yang bisa menandingi power dari si 21 ini. Ya. Oke. Nah mungkin dari Kak Tommy mau nambahin fun fact yang ada di 21 biar yang di luar Blackjack semakin membara bisa join menjadi Blackjack. Kalau fun fact mungkin yang jarang tahu orang banyak mungkin ini mungkin di non Blackjack. Mungkin kalau dari aku yang
karena aku gak terlalu banyak tahu fun fact sebenarnya, karena aku mencintai karyanya doang. Mungkin ini sih kan ada salah satu lagu dari girl group Blackpink, As If It Your Last, itu sebenarnya tuh lagunya itu untuk 21 awalnya. Iya, awalnya tuh itu tuh lagu yang udah ada di record juga kan, ada demonya. Udah ada demo juga, sebenarnya tuh lagunya 21. Cuman di saat itu ada 2 opsi lagu nih, yaitu I Am The Best. Terus 21 rilis dan ternyata I Am The Best tuh lebih gong dan duar. Dan akhirnya As If It Your Last tuh di keep di rumah YG dan akhirnya dibawain sama Blackpink. Gitu, jadi kayak para fans dari Blackpink itu kayak lagu yang mereka hype tuh lagu dari Nuna, dari Oninya, seniornya. Dari nenek moyangnya, dari Bayangin atas-atasnya. kalau 21 beneran bisa bawain, Blackpink kan sesukses itu kan bawain lagu itu. Bayangin kalau tuh versi 21 bahkan segacor apa. Dan itu belum banyak orang yang tahu. Kayaknya sih belum ya, kalau untuk non Blackjack fans. Ya itu karena agak jauh juga nggak sih gennya dari Jual terus ke Blackpink udah itu bubar jauh banget. mereka baru ada. Bener. Dan tadi namanya, sorry tambahin dikit, namanya itu kan kalau yang di title Blackpink itu As If It's Your Last. Tapi kalau itu anyway itu Blame It On Your Love. Ya, seperti nyanyiin beberapa penggalan liriknya sama Minzy di radio. Ya, terus Park Bom juga nyanyi pas partnya dia kalau diisi originalnya kan sama Rose Blackpink. Terus banyak sih spillnya. Jadi memang sebenarnya 21 dan Blackpink ini tuh adalah wajah dari YG, grup yang sukses, grup perempuan ya. Grup perempuan yang sukses, grup perempuan yang sebenarnya nggak ada batasan antara keduanya. Yang satu mungkin karena standarnya Gen 2-nya bukan dari visual, yang Gen 3 lebih ke visual, tapi mereka punya karakter yang berbeda. Jadi antara mungkin antara dua fans ini sebenarnya satu kesatuan gitu loh. Blackpink juga ada yang ke 21, ada yang ke Blink, dan Blink juga beberapa ada yang menyukai musik dari 21. Salah satunya saya. Saya beli Blink juga. Jadi lebih ngeblend dan menghargai satu sama lain, karena dari awal debut juniornya 21 tuh selalu support. Jadi dari junior-junioran di YG lainnya, bahkan adik perempuan pertama kali itu adalah Blackpink. Itu dari Sandar Park, CL sampai nge-tweet, terus Park Bom. Jadi benar-benar nge-post postingan ya bahwa congrats debutnya juniornya gitu. Jadi mereka walaupun udah statusnya bubar gitu loh, mereka tetap support sebagai senior dari agensi yang sama. Malah bukan menganggap itu adalah sebagai saingan ya. Sangat disupport. Ya, karena media sih sebenarnya sih. Semua campur tangan dari media yang membuat saingan, dan ada rumor ABCD sampai mereka ya dicap terlihatnya seperti kurang berinteraksi. Padahal sangat gitu. Private sekali, karena baru-baru ini boleh kita kulik sedikit. Yang baru-baru ini ternyata CL di private party yang ada Jisoo dari Blackpink dan juga Rose. CL itu foto dengan Rose Blackpink. CL 21 itu dipost juga oleh admin kita di Blackjack Official Indonesia. Jadi seintimat itu mereka. Benar-benar tidak ada persaingan, sebenarnya nggak ada. Itu cuma media-media aja yang bikin kerusuhan ya di balik itu. Salah media. Iya, suka goreng-goreng. Dan juga 21 ini kan sempat jadi girl band pertama yang masuk ke panggung internasional berskala besar gitu ya. Nah, mungkin dari cerita itu momen paling bersejarah untuk 21 sendiri ada nggak sih? Momen paling bersejarahnya ketika banyak ya? Ya sebenarnya banyak ya. Cuma paling gongnya itu ketika pas mereka perform di MTV. Itu biasa kan kalau ada acara di Amerika atau di US ini kan fans itu kan memadati jalanan juga ya. Karena jauh, venue itu tuh jauh dari tempat fans berkumpul gitu. Nah, mereka tuh dapat penerimaan yang baik. Mereka tuh diterima dengan baik di US. Dan mereka tuh jadi seperti happy virus di sana. Jadi mereka benar-benar booming di sana. Mereka seneng dan mereka ibaratnya berhasil mengambil title bahwa mereka girl group yang girl crush ya. Sebelumnya kan ada grup lain juga yang memang sudah menginjakkan kaki di US. Tapi dengan beda konsep. 21 ini girl crush yang benar-benar bisa menaklukkan Amerika. Setelah itu banyak brand-brand dan nama mereka naik.
dan beberapa kolaborasi. Terakhir untuk Blackjack Indonesia mungkin dari The Toms dari Kak Tommy dan Kak Tom, ada yang mau disampaikan ke Blackjack yang lagi nonton sekarang? Silakan. Mungkin buat teman-teman Dreamers di rumah juga dan teman Blackjack yang hari ini lagi dengar cerita kita di sini, mungkin pesan aku semoga kalian tetap bisa menikmati apa yang membuat kalian tuh happy di saat kalian mendengarkan lagu 21, di saat kalian nonton konten 21, dan di saat kalian bertemu dengan sesama fans 21 tuh kan ngerasakan energinya tuh baik. Pokoknya intinya tuh kalian nge-K-pop lah untuk happy, jangan jahat karena kalian jadi K-popers gitu aja sih. Jangan suka diberantemin dengan fanbase lain. Iya, apalagi sesama fanbase, sesama pecinta dari idol itu tuh saling jujur itu kayak gak usah. Zaman sekarang tuh ya tuh happy aja. Sekarang ini bukan zamannya kompetisi, tapi kolaborasi. Wih, wow, ini harus di-quote ya. Iya. Betul. So, silakan dari Kak Tom. Ya paling kurang lebih sama. Intinya ya tetap nge-K-pop atau support 21 terus sampai mereka nenek-nenek, sampai mereka mungkin udah nggak kuat untuk bermusik ya. Karena kita tahu mereka berangkat dari girl group yang nggak mudah juga, mereka break the rules yang nggak mudah juga. Jadi support mereka sampai mungkin mereka sudah di titik yang sudah tidak bisa bermusik lagi. Tetap mencintai karyanya, benar kata Tommy juga jadi K-popers yang happy, yang menikmati musik tuh yang seneng-seneng, karena kita K-pop kan juga tujuannya buat menghilangkan penat di kehidupan sehari-hari juga ya. Kalau berantem makin penat entar. Iya, jadi saling support. Mungkin kalau ada kejadian apa yang memang perlu kayak sebelumnya mungkin dilakukan atau gimana antar fandom ya, kita juga minta maaf juga mungkin karena memang berkomunitas kan juga sulit ya, menyatukan beberapa kepala. Dan yang penting atas nama 21 ini kita berkumpul, kita seru-seruan, dan kita bangun komunitas yang lebih positif lagi. Yes, terakhir banget ingetin lagi untuk para Dreamers dan juga Blackjack untuk jangan lupa follow seluruh sosial media dari Blackjack Fanbase. Dari Instagramnya 21, Instagramnya 21 Fanbase dari Blackjack Official Indonesia. Terus kalau ada di X kita ada Blackjack Ina OFC. Terus di TikTok ada Blackjack Official Indonesia juga. Jadi tiga platform tersebut. Kalau untuk yang play aktif ya di Instagram, karena kita biasa kalau balas DM lebih cepat adminnya. Terus juga banyak kolaborasi bersama pihak-pihak yang lain, terutama kayak thank you banget nih, kita udah 2 kali ke Dreamers. Oh my god. Dengan aku cinta Dreamers. Dengan diterima kembali seperti keluarga oleh Dreamers ID. Terus have fun lagi, kita bisa ceritain lagi next. Semoga nanti ketika 21 datang lagi kita bisa bawa cerita seru lagi ke Dreamers, dan Dreamers di rumah juga bisa dengar lagi. Yes, thank you so much Blackjack Fanbase dan juga buat Dreamers, thank you so much udah dengerin kita. Semoga kita bisa nonton 21 ya. Iya harus sih. Kalian harus nonton bersama nggak sih? Kalau bisa kita wawancara 21 di sini. Ajak ke sini semua. Kebayang nggak bakal serame apa? Langsung. Jarang kita di sini. Jangan dong. Oke, thank you so much Dreamers yang udah nonton juga dan dengerin kita. Thank you so much. Bye.